ke-7 kalau tidak salah tadi saya lihat di Simari. Ya, kita masuk minggu yang ke-7. Pertemuan terakhir minggu yang lalu sudah disampaikan oleh tim dosen terkait dengan materi leadership atau kepemimpinan. Baik, hari ini Bapak lanjutkan materi terkait dengan jadi mohon maaf minggu yang lalu Bapak ada miskomunikasi, Bapak kira masih lanjut masuk di kelas ini, sudah bikin absensi, masuk room kok nggak ada orangnya. Ternyata kuliahnya kemarin tatap muka ya dengan Ibu Syaridah. Jadi hari ini Bapak lanjut sudah komunikasi dengan beliau untuk memberikan materi terkait dengan etika bisnis tadi. Sudah etika bisnis ya? Belum. Etika bisnis Bapak share dulu di kolom chat materinya. Oke, etika bisnis ini dulu Bapak pernah ngajar juga, khusus mata kuliah di FEB ULM, mata kuliah etika bisnis. Kalau di sini kita hanya belajar di satu sesi, hanya satu pertemuan terkait dengan etika bisnis ini. Di kelas ini artinya Bapak belum pernah memberikan penugasan terkait dengan emoji ya? Sudah belum di kelas ini? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Tinggi. Oke, kalau sudah Bapak sebentar cek dulu. Sudah dikirim ke Bapak di WA? Belum, Bapak. Ulun belum. Ya, makanya Bapak, karena yang lain-lain itu begitu masuk Bapak sudah dapat linknya. Oke, silakan nanti sampai diproses. Semua kelompok dulu lengkap baru dikirimkan ke Bapak. Baik, kalau sudah Bapak masuk ke teori dulu terkait dengan etika bisnis ini. Oke, sebentar Bapak cari. Oke, nah etika bisnis di bagian tujuan pembelajaran. Jadi kita akan coba menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Jadi jangan sampai pada saat kita mendapatkan keuntungan, ada pihak-pihak lain yang malah dirugikan dari usaha yang kita jalankan tadi. Kemudian menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dengan etika, baik dari relasi internal maupun eksternal. Kemudian menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Nah, ini di bagian pendahuluan, menjadi seorang entrepreneur itu bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Jadi kita belajar nanti berwirausaha, menjalankan atau berpraktek berwirausaha itu merupakan bagian dari perjuangan kita. Jadi bagaimana kita mulai dari titik nol, belajar untuk membangun usaha, sampai nanti mungkin kita bisa sampai ke titik-titik yang tertinggi sesuai dengan cita-citanya. Jadi jangan seperti mungkin yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak anak-anak muda, crazy rich, yang muncul menampilkan kekayaannya, menampilkan kemewahannya, tapi ternyata bukan hasil sebuah perjuangan yang dirintis dari awal, tapi dari hasil yang sifatnya ilegal. Nah, ini yang menimpa beberapa pemuda-pemuda yang awalnya itu mungkin bisa menjadi contoh, bisa menjadi referensi bagi anak muda yang lain. Misalnya yang bekerja sebagai YouTuber, wah ini banyak sekali hartanya. Kok bisa seperti itu? Lalu banyak
sekarang bermunculan YouTuber baru. Tapi ternyata bukan dari sana sumber penghasilannya. Bahkan ada yang bisa menyumbang, bisa memberikan donasi sampai 1 miliar. Nah, ini dari mana misalnya? Atau tidak perlu 1 miliar, 100 juta. Dari mana dananya? Nah, ini yang istilahnya ternyata hasil jalan pintas. Sementara kita nanti belajar berwirausaha sebagai entrepreneur, ini bukan semata-mata jalan pintas menjadi kaya. Nah, jadi apapun yang nanti kita usahakan, ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang menghasilkan produk-produk inovatif. Nah, itu merupakan suatu etape, suatu tahapan. Jadi ada step by step yang kita lalui, di mana dari hasil perjalanan kita menuju sukses tadi, ini memerlukan suatu perjuangan. Jadi kalau Anda telah merasa berhasil dalam waktu singkat, nah mari kita periksa apakah pondasinya ini cukup kuat. Karena Bapak sering dulu mulai dari mahasiswa setelah lulus, kemudian mencoba bergabung di beberapa perusahaan, sambil juga belajar bergabung di usaha-usaha yang sifatnya independen atau mandiri. Ternyata banyak yang sekali yang dalam tempo kurang dari 1 tahun bisa beli mobil, bisa beli rumah. Nah, pondasinya kurang kuat. Karena apa yang dihasilkan tadi ternyata sistemnya adalah sistem-sistem piramida. Jadi hasil subsidi, hasil suntikan dari para downline-nya, orang-orang yang di bawah yang diajaknya untuk bekerja sama. Jadi model-model seperti ini yang ternyata setelah Bapak pelajari tidak berlangsung lama. Jadi sifatnya singkat. Jadi tidak usaha yang sustainability yang berkelanjutan. Nah, jadi kita perlu periksa kembali apakah sukses yang kita peroleh itu diraih dengan jujur dan halal, apakah bisnisnya real atau fiktif atau spekulatif. Nah, misalnya yang binomo itu Bapak sering lihat sebelum itu menjadi apa ya, kasus yang menasional karena selalu diberitakan. Nah, sering ditawari juga. Jadi kalau ada telepon masuk di HP 021, awalnya dikira ada, karena Bapak juga mempunyai suatu kegiatan organisasi yang tingkatnya nasional, jadi dikira teman-teman yang dari Jakarta karena 021 diangkat, ternyata tadi banyak yang sifatnya menawarkan usaha-usaha yang selevel atau sejenis dengan yang binomo tadi. Bahkan mungkin ada, Bapak sudah lupa, mungkin ada yang binomo dan sejenisnya itu. Nah, ternyata ini yang ada pihak-pihak yang dirugikan dari apa yang kita usahakan tadi, baik itu yang sifatnya spekulatif, fiktif, dan sebagainya. Nah, kemudian apakah dalam usaha yang kita jalankan sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda atau kewajiban kita? Nah, ini ada beberapa big question, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan sebagai calon-calon entrepreneur muda. Nah, apakah benar ada cara yang instan, yang halal untuk kaya? Jadi Bapak sering berinteraksi juga dengan HIPMI, baik itu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Kota Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan. Karena kawan sekantor dulu pernah jadi ketua. Jadi Bapak dulu di Caraka Yasa, di DHL, itu pernah satu kantor dengan orang yang menjabat. Jadi setelah keluar, sama-sama kami keluar, beliau mengambil jalur sebagai seorang entrepreneur, Bapak masuk ke akademisi sebagai dosen. Nah, ternyata beliau sukses sampai menjadi ketua HIPMI Kalimantan Selatan. Nah, ternyata apa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang instan. Jadi ada tahapannya. Jadi apakah benar ada cara yang instan, yang halal untuk menjadi kaya? Yang instan tadi, yang seperti kita lihat di banyak pemberitaan, ternyata berkedok, ada yang money laundry, ada yang berkedok
judi online, ada yang trading palsu dan sebagainya. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan agar ia menjadi kaya? Nah, ini menjadi pertanyaan tadi, kok banyak sekali crazy rich. Ada yang pemudi, jadi anak kecil, jadi belum begitu dewasa, dari Amerika sana memamerkan kekayaannya, rumah mewah, mobil mewah, ternyata tadi tidak betul-betul kaya, hanya anak dari satu orang sales perumahan mewah. Jadi yang ditampilkan di dalam video YouTube-nya itu merupakan. Nah, akhirnya apa? Karena tadi dipublish, kelihatan orang banyak, terbongkar juga, ketahuan juga bahwa ternyata itu adalah bukan real, bukan asli dari kekayaannya, tapi punya orang. Nah, kemudian apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi seorang entrepreneur? Nah, belum tentu. Tadi kaya bisa jadi kayanya karena mendapatkan warisan, orang tuanya misalnya adalah orang yang sangat kaya, tidak habis 7 turunan katanya, tapi ternyata kita turunan yang ke-8 habis sudah. Nah, lain kisah lagi itu. Nah, kemudian apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jadikan perenungan sebagai calon-calon entrepreneur. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada keywordnya, ada kata kuncinya, berusaha dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Jadi bangunlah karakter dan milikilah reputasi. Kalau kita sudah punya image yang baik di masyarakat, ini bukan kita yang bekerja untuk mencari uang, tapi uang yang datang untuk meminta, istilahnya ada pekerjaan-pekerjaan yang datang sendiri. Jadi tinggal kita membangun karakter kita, misalnya Bapak biasa di pengolahan data. Jadi Bapak tidak mencari konsumen, tidak mencari orang-orang yang minta bantu untuk pengolahan data, tapi biasanya orang-orang yang datang. Jadi dari instansi pemerintah, kemudian dari kalangan pelajar, mahasiswa beberapa tingkatan, bahkan yang non ekonomi juga, dari teknik, kemudian dari politeknik, kemudian juga ada perusahaan daerah. Ini mereka yang datang. Nah, ini kalau kita bisa atau berhasil membangun karakter kita. Nah, kemarin Bapak dapat lagi pekerjaan untuk dianalisis apa namanya ya, studi kelayakan. Ini yang memberi jobnya dosen dari Fakultas Hukum Pak Faisal yang kemarin ikut mencalon sebagai dekan di Fakultas Hukum. Jadi dari 2 nama tertinggi, Pak Prof. Halim dapat 5 suara, Pak Faisal dapat 4 suara, kemudian yang satunya cuma 3 suara. Nah, 2 suara tertinggi ini diserahkan ke rektor untuk nanti rektor yang menetapkan mana yang akan menjadi dekan. Jadi ada 50-50, ada 2 kemungkinan, apakah dekan yang ada, Prof. Halim yang tetap menjabat untuk periode berikutnya, ataukah nanti kalian akan mendapatkan dekan yang baru, Pak Faisal tadi. Nah, ini 50-50, karena keputusan mutlak itu terserah rektor. Karena itu hak prerogatif dari rektor sesuai dengan statuta yang tertuang di ULM. Jadi reputasi ini apa yang diucapkan. Misalnya di saat orang meninggal, nah ini kalau orang yang mempunyai reputasi baik, dia akan mengucapkan sesuatu yang baik pada saat kita meninggal. Nah, karakter, apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan. Jadi betul-betul apa yang dilaksanakan, itulah yang disampaikan. Kalau di manusia, itu kadang untuk menyenangkan keluarga yang ditinggal, kadang yang disampaikan hanya yang baik-baik. Sementara kalau yang terkait karakter kita, ini yang betul-betul real, yang kita miliki, melekat. Nah, kemudian bagaimana berbisnis dengan etis? Jadi berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis, ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha,
mulai dari bagaimana memasarkan produknya, memang produk-produk yang legal, halal, tidak mengandung kemudaratan dan sebagainya. Nah, ini yang jujurnya ini bukan hanya di bagian kita menjual secara baik sesuai aturan, tapi mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai penyiapan produk sampai ke penyerahan produk itu ke konsumen kita. Nah, di dalam proses itu macam-macam, mulai proses pembuatan produk, penetapan harga, promosinya, pendistribusian. Kalau nanti produknya bisa dibarengi dengan ada unsur jasa, bagaimana orang yang berjualan, proses penjualannya bagaimana, physical evidence atau bukti pendukung atau sumber daya pendukung dalam transaksi jual beli. Misalnya kalau apotek ada ruang tunggunya, menunggu antrian, kemudian ada tempat parkirnya, ini physical evidence. Nah, di sini, di tahapan-tahapan ini nih yang kita perlu menjalankan dengan baik, dengan jujur, tidak mengganggu orang lain atau pesaing kita. Tapi di dalam implementasinya, apalagi dengan para pesaing, ini seringkali kita lihat, khususnya di bagian mungkin promosinya, periklanan, karena berebut pangsa pasar, berebut calon-calon konsumen, mereka saling sikut. Kalau istilah orang Baja mungkin saling tinjak, supaya dia yang dapat konsumennya tadi. Nah, mereka berperang. Kalau berperang di dalam promosi-promosi yang baik, Bapak misalkan retail modern. Jadi ada misalnya retail modern itu kayak Alfamart, ada Indomaret. Nah, kenapa Alfamart, Indomaret itu seringkali berdampingan, berdekatan? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa Alfamart, Indomaret itu seringkali berdekatan, padahal mereka itu bukan dalam satu payung perusahaan yang sama? Ada yang tahu? Kenapa berdekatan? Secara aturan, bahkan ada aturan resmi dari pemerintah kita, ada perdanya, bahwa ada jarak antara satu Alfamart dengan Alfamart lain, satu Indomaret dengan Indomaret lain. Tapi antara Alfamart dan Indomaret itu tidak diatur, boleh berdampingan. Tapi prakteknya kalau yang kita lihat, kebanyakan, apalagi di Jawa, itu Bapak sering satunya Alfamart, sampingnya Indomaret. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa mereka seringkali berdekatan? Padahal kan pesaing ini. Ada yang tahu? Atau bebas saja pendapatnya. Salsabila kira-kira apa menurut kamu? Kenapa kok Indomaret, Alfamart itu seringkali berdampingan? Kalau di mana ya Bapak, ke Bali itu tidak masuk Alfamart, Indomaret. Kenapa tidak masuk? Ternyata ada retail internal mereka. Jadi ada beberapa juga di kabupaten kota, misalnya Bapak ke Tabalong misalnya, di sana itu yang lokalan. Jadi retailnya retail lokal, pemilik lokal. Kalau yang Alfamart, Indomaret itu juga lokal juga sebetulnya pemiliknya, tapi mereka beli franchise. Seperti yang kita mungkin pelajari di materi leadership, sudah disampaikan mungkin Ibu Sarida di minggu yang lalu. Nah, itu ada contoh implementasi dari kepemimpinan dengan pola franchise yang pertama kali dikembangkan oleh Ray Kroc pada konsep McDonald System tahun 1955 yang sekarang terus berkembang. Nah, diantaranya juga pada bidang retail modern, ada Alfamart, Indomaret tadi. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa bisa berdampingan ini? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Anissa. Itu kayaknya strategi marketing aja, Pak. Supaya Kan apa? Supaya kedua tujuan Alfamart dan Indomaret itu supaya mendapatkan pasar yang lebih luas dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya, Pak. Oke, jadi biasanya tadi Alfamart, Indomaret berdampingan sama seperti kita ke pasar.
ada satu warung dengan satu pasar. Kira-kira yang mana? Oh, di pasar aja kita lebih lengkap. Artinya pada saat tadi satu warung mungkin tidak ada, tidak bisa kita beralih mencari pilihan ke lain. Sementara kalau tadi kumpulan dari warung, kumpulan dari toko, atau yang disebut dengan pasar tadi, kita bisa memilih banyak alternatif sesuai kebutuhan. Nah, ini yang coba dikembangkan. Satu pilihan toko ternyata dibandingkan banyak pilihan, konsumen lebih tertarik dengan banyak pilihan. Makanya sekarang kalau di Jawa itu ada pasar handphone. Bapak biasanya kalau di Malang dulu waktu kuliah, mau cari handphone itu bukan yang cari gerai-gerai yang satu, misalnya kalau di tempat kita ada Gadget Mart, ada yang sejenisnya itu. Tapi kalau di Malang enggak. Mereka ngumpul dalam satu pasar handphone. Baik itu ada yang pasar khusus produk second, ada yang khusus untuk produk-produk baru. Nah, kenapa? Karena pasarnya tadi itu memberikan kesempatan calon-calon konsumen untuk memiliki banyak alternatif. Nah, kalau terkait retail tadi, apalagi di weekend, ada JSM, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu biasanya ada promo. Mereka sama-sama memberikan promo, tapi produknya kebanyakan beda. Jadi, yang namanya konsumen, dia tidak istilahnya, walaupun kalau di Alfamart ada kartu Ponta, itu member untuk apa ya istilahnya pelanggan-pelanggan setianya, pelanggan loyal. Mereka punya kartu Ponta tadi, makanya kalau bayar di Alfamart selalu ditanya, punya member. Nah, membernya biasanya terikat dengan nomor handphone. Nah, dari poinnya bisa dibelanjakan kembali. Nah, kalau di Indomaret juga sama seperti itu. Nah, tapi member tadi ternyata tidak mengikat mereka. Yang penting yang namanya kita konsumen, mana barang yang sesuai kebutuhan, kita pilih sesuai dengan harga yang paling murah. Akhirnya pada saat berdampingan, oh di sana ada promo minyak goreng, misalnya karena sekarang lagi rame-ramenya nyari minyak goreng, tapi sudah saat dicabut keputusan pembatasan harga maksimal, tiba-tiba banjir minyak tadi hilang. Ternyata begitu diumumkan, langsung keluar di mana-mana. Nah, ini yang istilahnya mekanisme pasarnya dengan adanya regulasi dari pemerintah ternyata tidak jalan. Lebih kuat pasar dibandingkan kebijakan pemerintah. Buktinya begitu dicabut keputusan pemerintah terhadap pembatasan harga maksimal penjualan minyak goreng, yang tadi dikatakan terbatas, yang dikatakan tadi tidak ada barangnya, tiba-tiba dimanapun ada. Cuman harganya yang jauh lebih mahal. Yang semula misalnya dibatasi yang 2 liter 28.000, sekarang 48-an. Nah, ini akhirnya muncul lagi kebijakan pemerintah. Sekarang nih, lagi ramainya pelaksanaan vaksin, hadiahnya minyak goreng 2 liter. Nah, sekarang mungkin juga kita yang sering jalan-jalan, ada razia oleh polisi, oleh tentara, tapi razianya ternyata bukan razia SIM, tapi razianya ada razia vaksin. Nah, itu modalnya tinggal di download aja aplikasi Peduli Lindungi, walaupun belum bervaksin, tampilkan aja Peduli Lindunginya bebas. Ditanya paling sudah berapa kali? 3 Pak, dengan booster. Ya udah lewat, nggak ada sama sekali diperiksa aplikasinya. Nah, tapi lebih baik kalau vaksin. Apalagi yang ingin jalan-jalan ke luar negeri, ini di Turki lagi dingin -6 derajat. Jadi di Kapadokia yang mau naik ke balon udaranya nggak bisa. Karena saking dinginnya udaranya, -6 derajat saat ini posisinya. Nah, ini syaratnya berangkat tadi, vaksin jadi salah satu. Yang di dalam negeri, oh ternyata tidak ada lagi apa namanya kebijakan harus antigen karena sudah vaksin sampai booster atau 3 kali. Nah, ini yang istilahnya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa kita ikuti. Nah, ini dikaitkan dengan value, dengan tata nilai. Tata nilai. Kemudian walk the talk, bagaimana konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Seringkali juga Bapak temui yang dipromosikan seperti ini. Ternyata pada saat konsumennya beli, apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Nah, ini yang dikatakan tadi bagaimana kita di dalam menjual apa yang
seharusnya didapatkan oleh konsumen, itulah yang disampaikan di dalam promosinya. Supaya tadi bisnis kita dikatakan sebagai bisnis yang etis, yang bernilai. Ini tidak perlu tugasnya. Jadi tugas ini sebetulnya kaitan dengan contoh kasus, mungkin pernah dengar penerbangan Adam Air. Adam Air ini salah satu penerbangan nasional yang cukup sukses. Jadi ini zaman-zamannya Bapak kuliah baru selesai S1 nyambung ke S2 ini kalau nggak salah. Adam Air ini yang lagi menjadi pionir di penerbangan swasta nasional. Nah, kenapa Adam Air ini sukses? Awal berdirinya hanya 2 unit, itu pun juga bukan pemiliknya ini memiliki sendiri armada pesawat, tapi rental. 2 unit tadi rental, tapi mereka berhasil menerapkan suatu strategi, namanya low cost leadership strateginya itu. Strategi kepemimpinan biaya. Jadi pada saat itu pesaingnya ada Merpati, ada Lion sudah ada ya? Iya, sudah ada Lion, kemudian ada Garuda, sudah memang dari dulu. Nah, jadi ada banyak juga pesaing saat itu, tapi di saat itu Adam Air ini bisa sukses dengan cepat karena menerapkan suatu strategi yang belum diambil oleh perusahaan penerbangan lain, yaitu strategi kepemimpinan biaya. Jadi tiket harga pesawat dari Banjarmasin ke Surabaya itu di bawah Rp200.000. Jadi Bapak biasanya kalau ke Malang lewat Surabaya, milihnya Adam Air, harganya paling murah dibandingkan tawaran dari maskapai yang lain. Nah, dalam tempo singkat, hanya beberapa tahun, dari 2 tadi melonjak menjadi 22 unit. Yang semula rental jadi milik sendiri. Karena berhasil merebut pangsa pasar penerbangan domestik di Indonesia. Ini masih domestik. Nah, tetapi kenapa malah Adam Air sampai sekarang tidak ada lagi? Jadi Adam Air ini izin operasionalnya dicabut oleh pemerintah. Beda dengan Batavia Air. Batavia Air ini tutup atau tidak ada lagi karena perusahaan yang menyatakan pilot atau menyatakan bangkrut. Padahal si pemilik, owner dari Batavia ini banyak sekali sebetulnya punya properti, banyak sekali punya usaha. Tidak hanya di bidang penerbangan, juga ada di bidang properti, di bidang perhotelan, retail, dan sebagainya, banyak sekali. Cuman itu salah satu strategi juga menyatakan bahwa Adam Air ini pilot atau bangkrut. Nanti sedikit Bapak ceritakan tentang Batavia. Nah, di Adam Air ini, setelah mengalami masa jaya dengan cepat mendapatkan pangsa pasar yang besar, karena strategi low cost leadership-nya tadi, nah ternyata ujung-ujungnya izin operasional dicabut. Nah, dicabutnya disebabkan adanya kecelakaan penerbangan yang menyebabkan seluruh penumpang, termasuk krunya, mulai pilot sampai pramugarinya itu meninggal dunia. Nah, terjadi kecelakaan pesawat ini ternyata setelah ditelusuri, banyak etika bisnis yang dilanggar oleh owner dari Adam Air ini. Mulai dari prinsip kejujuran. Nah, di Adam Air ini sistem pengelolaannya berbasis kepada keluarga. Jadi komisaris, direksi, itu dikuasai oleh keluarga pemilik. Karena perusahaan keluarga, akhirnya tadi yang duduk di dalam posisi penting itu adalah keluarga dari pemilik. Padahal mereka tidak memiliki kompetensi terkait dengan pengelolaan di bidang penerbangan ini. Nah, yang terjadi karena tidak memiliki kompetensi, merasa perusahaannya adalah perusahaan keluarga, sering di dalam pengelolaan keuangan terjadi, kalau di istilah keuangan itu adalah pengambilan dana untuk keperluan pribadi.
Istilah di laporan keuangan namanya PRIPE. Nah, ini terjadi istilahnya dana-dana tadi dipakai, dana perusahaan dipakai untuk keperluan pribadi. Nah, belum lagi terkait dengan seharusnya per 3 bulan yang namanya armada pesawat itu harus dilakukan servis rutin untuk roda bannya. Nah, seharusnya diganti dengan yang baru, tapi tidak dilaksanakan. Mungkin untuk penghematan rodanya tidak diganti. Seharusnya per 3 bulan diganti dengan yang baru, tidak diganti. Tetap pakai ban bekas pakaian tadi. Akhirnya apa? Seringkali terjadi juga pesawat tergelincir pada saat landing ataupun take off. Salah satu SOP penerbangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, nah, karena merasa ingin mendapatkan keuntungan lebih tadi. Biaya pergantian ban bisa untuk keperluan pribadi. Nah, ini prinsip kejujuran yang dilanggar. Nah, prinsip keadilan, ini gaji-gaji pilot, gaji pegawainya sering terlambat dibayarkan. Padahal mereka tadi seharusnya memiliki penghasilan yang banyak dengan banyaknya pangsa pasarnya tadi yang mereka rebut dari perusahaan pesaing. Tapi dana-dana yang didapatkan tadi lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Akhirnya banyak kelalaian di dalam kewajiban pembayaran gaji, baik itu pilot ataupun kru yang lain. Nah, ini ada prinsip keadilan yang dilanggar. Kemudian prinsip untuk berbuat baik juga ini yang seringkali terkendala, misalnya adanya peminjaman kepada pihak perbankan. Karena tadi untuk pengembangan perusahaan mereka juga melakukan peminjaman, ini yang sering diabaikan, jadi tidak ada itikat baik. Nah, ini yang banyak sekali sebetulnya. Tapi yang menjadi puncaknya adalah pada saat tadi terjadi kecelakaan penerbangan oleh pihak pemerintah, izin operasionalnya dicabut. Karena kasusnya bukan hanya itu, tadi sering terjadi juga yang kecil-kecil kecelakaannya, tergelincir, keluar dari lintasan dan sebagainya. Walaupun belum menyebabkan korban jiwa, tapi sudah menjadi catatan di dalam pemerintah, khususnya di bagian perizinan penerbangan. Nah, ini kasus di Adam Air, jadi itu diantaranya secara singkatnya. Nah, kalau kasusnya di Batavia, beda lagi. Jadi Batavia Air itu dinyatakan bangkrutnya pada saat mereka baru saja mendapatkan predikat sebagai perusahaan penerbangan swasta terbaik di Indonesia. Jadi mereka sebelumnya mendapatkan teguran dari semacam pengawas penerbangan, jadi semacam aliansi yang dibentuk oleh pemerintah karena banyaknya komplain terhadap pelayanan dari Batavia Air ini. Jadi Batavia Air ini terkenal seringkali terjadi keributan di ruang tunggu bandara karena sering delay, sama seperti sekarang Lion Air misalnya. Nah, ini yang terjadi di Batavia itu penumpang ditelantarkan, jadi berjam-jam, karena sebetulnya di aturan itu terlambat 1 jam dapat snack ringan, terlambat 3 jam dapat makanan berat, lebih dari sekian jam itu istilahnya harus diinapkan, ditanggung oleh perusahaan penerbangan. Nah, ini yang terabaikan. Akhirnya banyak sekali yang ribut di bandara di ruang tunggu karena tadi penumpangnya merasa terabaikan, dapat teguran, tapi setelah beberapa tahun diadakan perbaikan, berinvestasi besar-besaran di SDM dan sebagainya. Nah, ternyata malah mendapatkan predikat terbaik. Tidak lama setelah itu mereka dinyatakan pilot. Nah, kenapa bisa pilot dikatakan bangkrut? Oh, ternyata salah strategi, mereka mencoba mengambil terobosan untuk masuk ke segmen pasarnya penerbangan umroh dan haji. Nah, seperti kita ketahui, umroh haji itu merupakan
lahannya Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia ini sebagai maskapai penerbangan BUMN nasional, punya pemerintah, tentu saja mempunyai kekuatan, mempunyai power untuk bisa tadi mendapatkan hak penerbangan umroh dan haji. Nah, coba karena ada lelang untuk masuk ke dalam perebutan pangsa pasarnya tadi, ikut lelang juga. Nah, ternyata setelah dapat lelang dengan investasi yang sangat besar, mereka kalah bersaing dengan Garuda. Sementara untuk mengikuti tender tadi, mereka harus berhutang di 5 perbankan yang ada di Indonesia. Penghasilannya tidak dapat, kewajiban harus dibayar terus-menerus, termasuk bunganya. Akhirnya mereka tadi dinyatakan pilot. Nah, jadi salah strategi. Mereka bersaing dengan pionir di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia. Nah, kita dengar di beberapa bulan terakhir, malah Garudanya yang dikatakan pilot hampir tutup, pernah sempat tutup. Nah, kenapa bisa tutup? Dianggap terlalu banyak hutang. Oh, ternyata dengan adanya pandemi, pemerintah Arab Saudi menyetop dulu jemaah umroh, jemaah haji Indonesia. Padahal tadi sumber penghasilan tertinggi dari Garuda Indonesia dari jemaah tadi. Jemaah umroh, jemaah haji. Kalau yang lokalan itu tidak seberapa karena masyarakat lokal lebih memilih yang berdasarkan harga murah. Tapi kalau di perjalanan sekitar 8-9 jam ke Jeddah atau langsung ke Madinah, mereka lebih memilih yang pelayanannya nyaman. Nah, salah satunya adalah Garuda tadi. Jadi selain misalnya punya Emirat, pesawat Emirat juga enak, Saudi Airlines juga enak. Tapi yang punya Indonesia tadi Garuda itu menjadi pilihan utama masyarakat yang ingin berangkat umroh atau haji. Tapi sejak pandemi tidak ada pemasukan tadi, ini yang menyebabkan mereka dikatakan hampir ditutup perusahaannya. Sempat tidak ada penerbangan kecuali afiliasinya yaitu Citylink. Nah, Citylink itu sama perusahaan di bawah. Citylink-nya masih jalan untuk domestiknya, tapi yang Garudanya. Tapi nih dengan mulai ramainya dibuka kembali izin untuk umroh, bahkan kemungkinan bisa haji di tahun ini kembali bisa menghidupkan. Karena ada peran serta juga dari anggota Dewan DPR RI yang mencoba membantu supaya BUMN nasional di bidang penerbangan ini jangan sampai tutup. Jadi mereka yang turun tangan bersama dengan pihak Kementerian Perhubungan mencarikan solusi terkait permasalahan Garuda ini. Nah, itu beberapa contoh karena adanya yang tadi terlanggar etika-etikanya di dalam berbisnis. Nah, pemahaman mengenai etika dalam berbisnis, usaha yang langgar adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang yang biasa sedari awal memegang teguh nilai norma dan etika, kemudian menjaga trust atau kepercayaan, tidak sembarangan berkata-kata, apalagi dalam bertindak, kemudian bekerja dengan value, dengan tata nilai, dan merekrut orang yang melihat nilai-nilai yang dianutnya. Makanya di dalam rekrutmen biasanya ada selain wawancara untuk menggali nilai-nilai dari seseorang tadi, ada juga psikotes. Ini juga terkait dengan apakah orang yang kita rekrut itu memiliki psikologi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini apakah etika itu? Ini pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat, kemudian memberikan petunjuk tindakan apa yang benar, apa yang salah. Nah, ini silakan nanti teori-teori ini dipelajari. Ini alasan-alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Ini juga silahkan nanti dipelajari. Tadi di antara proses dari hulu ke hilir, misalnya terkait dengan promosi. Nah, terkait promosi ini di dalam periklanan yang sudah kalian praktekkan belajar membuat iklan. Nah, kadang di dalam membuat iklan ini, di dalam tayangan iklan seringkali ada perusahaan-perusahaan yang menjatuhkan para pesaing.
ada juga yang melanggar etika-etika atau norma yang berlaku di masyarakat. Bapak contohkan misalnya ada iklan makanan sebetulnya. Produk makanan, produk mie. Tapi di dalam promosinya ternyata mempromosikan produk mie menggunakan tokoh. Jadi menggunakan tokoh, ada guru, ada murid. Jadi muridnya ini berangkat sekolah mempunyai peliharaan ayam. Nah, ayam saya mana, ayam saya mana. Nah, ini yang mungkin keywordnya pernah kamu dengar atau kalian dengar. Ayam saya mana. Nah, ayam saya mana ini begitu pulang ternyata ayamnya ada di kepala seorang guru. Karena mie-nya ini mie ayam. Jadi mie dari perusahaan dianggap melecehkan profesi seorang guru. Karena posisi tadi ayam yang dicari anak kecil tadi ditaruh di kepala seorang guru. Nah, akhirnya mendapatkan somasi, mendapatkan pengaduan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah, ini gara-gara membuat iklan yang ternyata dianggap melanggar kode etik, melanggar tata norma, khususnya pada profesi seorang guru yang kalau di tempat kita di Indonesia, guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi ini malah dianggap melecehkan. Jadi ayam yang dicari oleh anak kecil tadi, yang pergi sekolah, pulangnya mencari ayamnya, ternyata ada di kepala seorang guru. Nah, ini yang iklan-iklan yang melanggar kode etik. Makanya sekarang ada, kalau di penyiaran, ada pengawas penyiarannya. Kemudian kalau terkait persaingan usaha, ada KPPU juga. Nah, ternyata iklan itu tadi tidak hanya yang mie tadi, mie ayam tadi, ada juga ternyata dengan tokoh yang sama, gurunya ini orangnya kayaknya moha-moha, istilahnya mukanya tuh muka antagonis, muka yang apa istilahnya patut dilecehkan, tapi profesinya kembali sebagai guru. Jadi muka seremnya tadi, muka pemarahnya tadi, di dalam iklannya dia begitu datang siswa-siswa yang terlambat, semuanya dimarahi, semuanya dihukum. Tapi ada satu siswa yang paling telat, ini yang mungkin diprotes kembali oleh PGRI, disomasi kembali, orangnya sama, tapi perusahaannya beda. Nah, ini bukannya siswa datang terlambat tadi yang kebiasaan orang Timur, kebiasaan orang Indonesia mungkin, apalagi anak SD itu yang cium tangan dengan guru, ini kebalikannya, gurunya yang dalam iklan tadi cium tangan dengan murid. Nah, kenapa guru kok cium tangan dengan murid? Ternyata si guru ini dengan perkembangan teknologi ini, karena iklannya terkait dengan game online. Jadi guru ini juga baru belajar main game online, dan yang anak kecil tadi yang datang terlambat tadi sudah pakar, sudah lihai dengan game online tadi. Akhirnya si gurunya belajar game online-nya atau partner dengan si murid yang datang terlambat. Nah, dianggap masternya yang telat tadi. Akhirnya si gurunya yang cium tangan. Nah, ini yang suatu iklan, walaupun istilahnya iklannya game online, ini tidak layak memposisikan guru mencium tangan murid. Apalagi muridnya yang datang terlambat, sementara yang lain dihukum, dia malah dipuja. Nah, ini kembali suatu etika di periklanan yang melecehkan, dianggap melecehkan oleh sebagian, bukan sebagian lagi, oleh profesi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, jadi di dalam buat iklan kita perlu kehati-hatian juga. Jangan hanya semata-mata kita mencoba menarik peminatan calon-calon konsumen kita, tapi mengabaikan kode etik yang berlaku di masyarakat kita. Nah, kode etik ini bisa dengan masyarakat umum, bisa juga dengan pesaing. Nah, dengan pesaing ini yang paling sering terlanggar di promosi-promosi periklanan televisi. Jadi saling menjatuhkan, walaupun tidak menyebut langsung nama merek, tapi
mereka menyebutkan ciri-ciri khas dari suatu produk. Nah, mereka menjatuhkan itu secara kode etik. Ada profesi, ada pengawasan penyiaran Indonesia, ada PPI, atau mungkin tadi ada KPPO, untuk menyaingi persaingan-persaingan usaha yang tadi di dalam prakteknya sering sekali terjadi pelanggaran kode etik. Nah, yang saat ini berlaku sebetulnya terkait dengan langkahnya minyak goreng, kemudian tiba-tiba harganya naik kembali, barangnya kembali bermunculan. Nah, ini adanya mungkin kartel. Kartel ini istilahnya perkumpulan perusahaan-perusahaan besar sejenis, mereka beraliansi membentuk suatu hampir monopoli pasar. Atau paling dekat itu mungkin oligopoli. Jadi mereka yang mengatur pasar, termasuk dalam pengaturan harga pasar. Permintaan pasar tinggi, apalagi menjelang Ramadan, ini pasar semakin membutuhkan yang namanya minyak goreng. Nah, barangnya langka, berlaku hukum pasar. Permintaan tinggi, barang sedikit, maka harga naik. Tapi kalau barang banyak, permintaan sedikit, harga turun. Hukum pasarnya seperti itu. Supply demand. Nah, ini yang sebetulnya perlu peran serta dari pemerintah, peran yang sangat kuat untuk bisa mengatur. Jangan sampai, kalau saya bilang tadi semacam kartel, adanya persekongkolan, adanya permainan di dalam pasar yang menyebabkan masyarakat sebagai konsumennya, sebagai end user-nya ini yang merasa dirugikan. Oke, nah teori-teori silahkan dibaca sendiri. Karena Bapak sudah terlalu banyak nih menjelaskannya. Oke, Bapak stop dulu share-nya. Coba Bapak bagikan. Kita sudah emoji ya. Artinya hari ini pertemuan ke-7, minggu depan itu masuk ke UTS. Bapak tanya dulu dengan tim teaching-nya seperti apa implementasi untuk UTS-nya. Bapak coba share dulu terkait dengan praktikum kita yang terakhir. Kita akan praktek membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIAPIK. Ini praktikum kita yang ketiga atau yang terakhir dengan Bapak. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh dosen dari Fakultas Hukum kembali. Oke, ini sudah Bapak bagikan di kolom chat untuk praktikum 3. Bapak coba jelaskan dulu sedikit terkait dengan praktikum kita yang ketiga ini, supaya nanti hasilnya selain balance sesuai dengan yang ada di dalam modul. Karena tahun kemarin khusus untuk Fakultas Hukum tidak ada satupun. Ada 6 kelas, semua kelompok tidak ada yang nilainya atau angkanya itu sama seperti yang Bapak tampilkan di dalam modul praktikum. Nah, untuk itu Bapak coba share dulu, Bapak coba jelaskan dulu. Jadi kalau aplikasinya nanti insya Allah tidak susah di dalam menjalankannya. Kita cari aja dari masing-masing kelompok salah satu smartphone, atau kalau ada 3 atau 4 orang di dalam satu kelompok, keempatnya mencoba install aplikasinya di Play Store, namanya SIAPIK. Nah, SIAPIK seperti ini, nanti silakan diinstal. Ini ada penjelasannya. Kemudian ini pentingnya pencatatan transaksi keuangan. Nah, nanti logonya seperti ini, SIAPIK ini. Ada AB-nya atau BI-nya, Bank Indonesia. Ini tujuannya, ini Bapak ambil dari modul dari Bank Indonesia. Modul lengkapnya sebetulnya ada lagi, cuman kita belajar nanti yang sederhana aja di praktek kita ini karena bukan basic orang keuangan. Nah, yang perlu kita bikin transaksinya yang masuk ke dalam laporan keuangan SIAPIK hanya ada 6 transaksi. Jadi sangat pendek. Ada kas, ada piutang usaha, ada peralatan. Ini masuk nanti di bagian aktiva.
Kemudian ada utang, modal, saldo laba. Nah, ini yang harus imbang nanti. Ada 19 tambah 24. Nah, nanti ada akumulasi penyusutan soalnya. Nanti ada akumulasi penyusutan masukkan ini ditambah data awal nanti, data awal. Jadi tinggal ikut melihat pada tahapan yang ada di dalam modul ini. Jadi ini awalnya tampilan seperti ini kalau sudah terinstall. Nah, kemudian langkah-langkahnya setelah ini menginstal, aplikasinya dibuka, nanti sektor usahanya ada beberapa sektornya, angkanya nanti yang dipakai yang di atas tadi, karena contoh atau latihannya terkait dengan manufaktur, nanti pilih yang manufaktur. Walaupun nanti realisasi kalian ada yang bidang jasa, ada yang bidang perdagangan, tapi kita prakteknya ini tadi ada 6 transaksi tadi. Jadi checklistnya di manufaktur, cuman usahanya nanti silakan disesuaikan. Nama usahanya bukan sesuai di sini, misalnya tadi adalah perusahaan roti enak, ini nanti diganti dengan nama usaha kalian masing-masing. Ada mungkin yang bidang jasa, ada yang makanan, minuman, dan sebagainya. Ini diganti dengan nama usaha masing-masing. Jadi bukan roti enak lagi, tapi dengan nama usaha yang mungkin sudah dibuat dalam bentuk emoji iklannya. Nah, nanti tetap pilihannya di manufaktur, klik lanjut nanti. Nah, jadi di sini yang Bapak sampaikan bukan nama badan usahanya roti enak, ganti dengan sesuai yang kalian buat di iklan emoji. Alamat cari aja di Banjarmasin, ketik nomor telepon sembarang aja. Yang penting ada diisikan angkanya. Pemilik juga silakan diganti dengan nama kelompoknya. Misalnya pemilik kelompok 1 atau terserah. Tidak harus Ibu Elida tadi. Jenis usaha, manufaktur, deskripsi usaha. Ini bisa diganti nanti dengan misalnya tadi produknya makanan, minum apa, aneka minuman, dan seterusnya. Jadi ini fleksibel, isian di sini fleksibel. Cuman yang di bagian manufakturnya aja supaya nanti langkah-langkah berikutnya tidak salah di dalam penetapannya. Karena ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan. Nah ini silakan nanti diisikan. Passwordnya nanti dibikin dimulai dengan huruf kapital. Di depannya kemudian ada simbol. Nah ini juga silakan sesuaikan. Ini contohnya. Nah, kemudian periode transaksi, sesuaikan datanya di atas saja, pilih tahun 2019, pilih bulan Februari, atau mau diganti 2022 silakan, bulannya bulan Februari. Nah, pengisiannya nanti, mulai kita setelah selesai menginstal, kita mulai mengerjakannya, nah silakan, itu langkah-langkahnya kita ikuti dengan yang ada di dalam modul ini. Jadi transaksinya nanti masuk ke penerimaan atau pengeluaran. Kalau penerimaan diklik nanti di bagian yang mana. Nah tadi hanya 6 transaksi. Itu nanti kita bikin neraca saldo aja. Hanya bikin neraca saldo supaya neraca saldonya bisa balance atau imbang. Nah nanti silahkan ikutnya ada setting saldo awal dulu. Pilih datanya. Kemudian kita bikin saldo awal. Nah, setelah itu baru kita mengisi sesuai dengan pilihannya. Di sini kita karena bikin neraca saldo, kita pilih posisi keuangannya di neraca nanti. Nah, ini periodenya tadi sesuaikan, mau 2022 diganti tahunnya silakan. Nah, kalau sudah sesuai mengisinya tadi, apa nama-nama transaksinya, baru nanti silahkan tampilkan untuk pilihan outputnya ada PDF, ada Excel. Nanti kalian pilih yang PDF-nya yang dikirim ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang meneruskan ke Bapak. Jadi bisa outputnya neraca yang kita pilih tadi neraca saldo, bisa kita hasilkan dalam bentuk PDF, bisa Excel. Nah kalau misalnya di tugas kita pilih yang PDF,
setelah dipilih, hasilnya sudah kelihatan balas sekitar 42 atau 42.500, tergantung nanti karena ada akumulasi penyusutan. Jadi outputnya kalau 42 Bapak betulkan, 42.500 juta juga Bapak betulkan. Karena hanya selisih di pilihan nanti pada bulan inputnya, karena itu terkait dengan akumulasi. Nah, ini nanti hasilnya, nah 42.500, tapi 42 juga sudah betul. Ini yang dikumpulkan nanti filenya PDF ke ketua kelas atau komti. Komti nanti kalau sudah ngumpul semua kelompok baru diteruskan ke Bapak. Jadi kelihatan nanti namanya mungkin diganti aja dengan di-rename dengan nama kelompoknya supaya Bapak bisa tahu ini kelompok berapa, 1, 2, dan seterusnya. Oke, nah seperti itu untuk penugasan kita yang ketiga, kembali waktunya lama 1 minggu untuk pengerjaannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan tugasnya. Untuk satu kelompok mungkin ada yang semuanya menggunakan iPhone, masih bisa dicoba, masih bisa digunakan. Walaupun tidak secepat di dalam proses kalau kita menggunakan smartphone berbasis Android. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sambil jangan lupa diisi daftar hadirnya. Daftar hadirnya hari ini sudah Bapak masukkan. Tidak hadir 4 orang. Jumlah hadir 52. Yang ada di room 47. Oke, sambil mungkin bisa diketik nama masing-masing di kolom chat, silakan. Jadi masing-masing boleh ketik namanya di kolom chat. Oke, ini Fahmi dan seterusnya silakan sambung aja. Baru 47 orang lagi belum. Silakan diketik dulu satu. Baru 43, masih ada 4 orang lagi, masih 4 orang. Silakan Bapak tunggu sebentar, 4 orang tadi. Ya, 3 orang lagi. Masih 3 orang lagi yang ada di room ini yang belum menuliskan, belum mengetik di kolom chat namanya. Silakan kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait dengan etika bisnis ataupun terkait dengan tugas untuk praktek kita yang terakhir, yaitu si APIK. Sambil Bapak cek, ini Bapak ini sudah, karena minggu kemarin kan yang masuk Bu Sahrida ya minggu kemarin. Ini sudah Bapak ganti di daftar hadir dengan nama beliau. 1, 2, 3. Oke, Bapak sudah 3 kali. Jadi Bapak nanti diskusi dulu dengan Bu Sahrida. Apakah mites beliau atau Bapak. Kalau misalnya Bapak yang diminta untuk mites, maka mitesnya cukup kita
ambil nilainya dari tugas yang kedua dari emoji. Cuman Bapak tanya dulu dengan beliau sebagai dosen pengampu dari Fakultas Hukum. Oke, masih ada 2 lagi yang belum isi daftar, bukan daftar hadir, mengetik namanya. Siapa ya? Belum ya. Dan Bapak yakin yang belum ini yang videonya masih off, yang tidak aktif. Nambah 1 orang lagi jadi 49. Silakan yang baru masuk di Zoom, ketikkan namanya di kolom chat. Nah, nambah lagi 1. Ada Putri, ada Sabila. Oke, nggak ada lagi yang mengetikkan? Oke, coba Bapak copy sebentar. Hari ini nih kelas apa ya? Kelas Kelas B, Pak. Kelas B ya. Oke, baru 1 lagi kayaknya yang ngisi ya. Hadir hari ini Bapak ngambil dari sini ya. Ngambil dari yang tertulis di kolom chat, karena ini sering di kelas-kelas lain juga kalau berbasis kepada Zoom, Google Meet, ada yang karena tadi terbuka, bisa akses ke Simari, bisa ngisi daftar hadir tapi tidak berhadir di perkuliahan. Ada juga yang ini pengalaman di prodi lain, di universitas lain, karena Bapak nyambung 2 kelas, dari awal masuk ke room sampai habis di kelas berikutnya, jadi masuk 2 kelas. Orangnya tetap di room dan tidak bisa dihubungi. Ini baru lagi masuk nih, siapa yang ngetik? Nur Fadila. Oke. Selama belum Bapak tutup masih bisa Bapak masukkan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nanti Bapak koordinasi dulu dengan Bu Fahrida untuk UTS minggu depan, ataukah beliau yang menghandle-nya. Kalau beliau, artinya nanti silakan koordinasi dengan beliau, karena Bapak izinnya dengan WD 1-nya Bapak cukup 3 pertemuan. Artinya kalau 3 pertemuan, hari ini pertemuan yang terakhir di kelas ini. Kalau misalnya UTS tadi, ini nanti kembali dengan hasil koordinasi dulu dengan tim teaching di Fakultas Hukum. Baik, karena secara teori ini materi Bapak yang terakhir, maka Bapak mohon maaf jika selama perkuliahan kita di 3 pertemuan ada kekurangan kehilapan dari Bapak. Kemudian Bapak juga berharap sedikit yang Bapak berikan di 3 pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kelas B ini. Harapan besarnya di ujung perkuliahan ada proposal bisnis plan yang bisa diimplementasikan dalam bentuk praktek berwirausaha. Kemudian juga semakin banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang berwirausaha, khususnya di Fakultas Hukum, umumnya di ULM, karena ini akan berimbas kepada
kinerja Universitas Lampung Mangkurat yang kita cintai ini. Baik, Bapak akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.